tapi 8 Sya'ban. Berarti kalau 8 Sya'ban sekitar 22 hari lagi kita akan berpuasa, kan begitu? Pertanyaannya, apa yang sudah kita siapkan untuk menyambut Ramadan? Nah, tentunya masing-masing dari kita itu kan sudah mempersiapkan, sudah membekali diri kita. Ini Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat mulia yang harus kita kejar. Kita nggak boleh sakit, nggak boleh dalam keadaan sibuk, nggak boleh apalagi ya nggak boleh masuk rumah sakit tadi ya. Harus siap, harus total, karena kita tidak tahu apakah kita dipertemukan pada Ramadan tahun depan atau enggak. Ya, jadi ada banyak persiapan-persiapan yang harus kita lakukan, terutama persiapan fisik, kemudian kesiapan ruh, kemudian juga kesiapan material tentunya. Kesiapan fisik itu ya mungkin sudah bisalah jalan-jalan pagi, olahraga, gerak-gerak dikit supaya nggak sakit. Karena olahraga itu memberikan kekuatan pada tubuh. Puasa itu nanti kan kita nggak makan, nggak minum, kan begitu ya, bawaannya lemah. Tapi kalau kita rajin olahraga, kita nggak cepet capek, nggak cepet lemah, dan juga tidak cepet sakit. Ya, kalaupun ini dengan udara yang tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba angin kencang, tapi karena kita rajin olahraga, mungkin imun itu ya menjadi kuat dan kita tidak gampang terserang sakit. Maka olahraga kecil-kecilan saja di rumah. Jadi kalau nyapu, cuci piring, bersih-bersih rumah itu udah biasa. Tapi olahraga itu kan tidak seperti itu dia. Ada gerakan yang apa istilahnya, yang teratur kan begitu. Kalau cuci piring kan nggak teratur gerakannya. Kita hanya berkeringat saja, tapi memang bergerak. Tapi dimaksud dengan olahraga ini adalah mengolahraga dengan gerakan-gerakan tertentu, di mana itu akan memberikan kekuatan kesehatan, kekuatan imun lah tentunya. Kemudian yang kedua, ruh tadi amal, mental, spiritual kita. Karena nanti kan ibadahnya keras nih, puasanya 30 hari. Ada juga kegiatan yang lainnya, baca Quran, ada lagi kegiatan yang lainnya, tarawih, yang biasanya kita sholatnya itu 4 rakaat ditambah sholat sunat, kalau ada kan gitu kan, menjadi 11 atau bahkan 23 nanti, ditambah lagi dengan tahajudnya, itu kan banyak dan berat. Terus puasanya kan begitu. Nah, jadi untuk itu kita diminta persiapkan atau alias latihan-latihan kecil. Nah, Rasulullah SAW menjelang Ramadan, terutama di bulan Sya'ban itu hampir tidak libur puasanya. Bukan berarti puasa Sya'ban secara khusus, karena puasa yang 30 hari itu hanya ada di bulan Ramadan. Tapi puasa-puasa sunnah, semua segala sunnahnya dikerjakan oleh Rasulullah. Dari Ayyamul Bait, Senin Kamis, mungkin puasa Daudnya gitu. Ya. Jadi tidak ada puasa-puasa yang khusus, hanya puasa-puasa sunnah yang sudah disunahkan oleh Rasul, itu yang dikerjakan dalam bulan Sya'ban itu, sehingga terlihat hampir penuh 1 bulan puasanya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika puasa pertama itu nggak ada istilah hari pertama puasa tuh semuanya tewas, kan begitu. Itu kan sudah menjadi tradisi di rumah. Puasa pertama itu semuanya tepar, jadi terlihat juga suasana di jalan tuh, wah puasa semua kan gitu kan. Iya, puasa pun itu ya sekota puasa, jadi kota-kotanya kayak orang puasa jadinya kan, lemas semuanya. Padahal kan sebenarnya puasa itu tidak mengganggu kegiatan apapun. Puasa-puasa, yang kerja-kerja, puasa-puasa, semua aktivitas yang lain semua dikerjakan. Karena harusnya seperti itu. Jadi puasa itu tidak mengganggu apapun, justru dia menyehatkan. Harusnya seperti itu. Ya kenapa kayak tadi? Karena kita nggak latihan sebelumnya. Maka apalagi kita yang sudah berusia, bukan kita ibu, cut, ibu-ibu yang hadir di sini kan semuanya adalah orang-orang tua saya dengan usia yang ya sudah cukup lanjut, ya mungkin secara fisik sudah mulai lemah. Maka untuk bisa total nanti di 30 hari di bulan Ramadan itu ya harus latihan dari sekarang. Puasa sunnah Senin Kamis saja kalau memang tidak bisa semuanya. Kemudian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya, mulai mengerjakan tahajud, mulai bangun malam supaya tidak telat sahurnya, kan gitu. Gak ada cerita telat sahur. Artinya ya sudah otomatis kita setiap malam. Jadi badan kita itu otomatis di setiap jam 4 bangun ya. Begitu tuh buka mata jam 4, begitu buka mata jam 4 kan begitu kan. Jadi dia sudah terlatih. Dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Ya apapun lah yang memang kita ingin kerjakan nanti di bulan Ramadan itu kita siapkan sekarang. Yang terakhir,
harta tadi ya, finansial atau materi. Kita mau sedekah berapa banyak nanti bulan Ramadan? Kan kita 11 bulan itu sudah cari rezeki kan? Ada nggak kita sisihkan? Oh ini nanti kita sisihkan tuh pas Ramadan ini sedekahinnya, jangan sekarang karena pas di Ramadan ini pahalanya jadi banyak kan begitu kan? 1.000 yang kita sedekahkan di bulan Ramadan dengan di bulan yang lain kan pahalanya berbeda. Maka targetkan aja, oh nanti saya persiapkan nih berapa nih, 1 juta atau 2 juta atau berapalah mau saya sedekahkan di bulan Ramadan, setiap harinya cicil aja. Kalau misalnya 1 juta dibagi 30 hari berapa? Jadi duitnya udah siap duluan ya. Ya, jadi ambil aja. Ya supaya ini ya, supaya istiqomah. Kadang orang kan susah istiqomah. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Jadi untuk dia bisa rutin setiap harinya kita pastikan kita bersedekah tadi. Ya siapkan dulu duitnya. Siapkan berapa maunya, nggak usah banyak. Sesuaikan aja dengan kemampuan. Karena banyak dan sedikitnya pahalanya kadang bisa sama. Pahalanya bisa sama. Itu nanti tergantung pada niat dan keistiqomahannya. Banyak kita sedekah 1 juta sekaligus, tapi besoknya enggak, tahun depannya baru lagi. Itu bulan depan kan sama aja. Karena yang diminta Allah itu dawamuhu wa inqalla, terus menerus walaupun sedikit. Nggak apa-apa 1.000 tapi setiap hari, nggak apa-apa 2.000 tapi setiap hari. Kan ya untuk yang sifatnya ibadah itu selalu prinsipnya itu selalu tidak memberatkan. Kalaupun dia berat, kita yang memberat-beratkannya. Sholat itu nggak berat. Kenapa menjadi berat? Karena kita yang memberat-beratkannya. Jadi kita anggap harus ini, harus itu, harus ini. Padahal kan simpel aja, bangun, sholat, udah selesai. Tapi kita harus mengkondisikan keadaan kita seperti apa sehingga akhirnya saat mengerjakan sholat itu menjadi ribet. Nah, ketika ribet itu kita jadinya nggak, lama kali sholat, tidak sempat nih, dulu di sana. Pas sholat duha misalnya ya, sholat duha itu sebenarnya kan simpel aja. Kalau memang dia dibuat simpel, tapi karena kita terlalu membuat dia ribet, sehingga akhirnya kita tidak bisa mengerjakan itu. Merasa terburu-buru, merasa ini, merasa itu. Ya, selanjutnya ya.